loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal kul berikut ini. Kul pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. Kul wanita, setiap hari Selasa, jam 2:30 sore. Kul pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam 10:30 pagi. Kul sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. Kul generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam 4:30 sore. Kul Umas, setiap hari Rabu jam 2:30 sore. Kul Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis jam 7:30 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui kul, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi Bapak dan Saudara. Mari kita siapkan hati kita pagi ini untuk ibadah online GP Pondok Indah Rayon 1A. Dan saya percaya pagi ini kita semua boleh mengalami lawatan Tuhan. Kita boleh mengalami hadirat Tuhan lebih dari minggu-minggu dan bulan-bulan yang lalu. Mari kita boleh menyembah, kita boleh memuji Tuhan. Dan saya percaya Allah bertakhta di atas setiap doa pujian penyembahan umat-Nya. Dan saya percaya ketika kita memuji menyembah ada kuasa Tuhan yang mengalir. Dan anugerah, berkat, kuasa, mujizat, kesembuhan boleh terjadi dan boleh kita alami. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Urapi kami, berkati kami pagi ini, hadirat-Mu menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Beri kami roh doa, pujian dan penyembahan pagi ini. Biarlah kami dengan segenap hati ya Tuhan boleh memuliakan, boleh mengagungkan dan boleh memasyurkan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus.
katakan, angkat tangan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi katakan, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih.
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Katakan yes, yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami mau bersuka di dalam Engkau ya Tuhan, sebab kami percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di mana Bapak Ibu Saudara? Dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di mana Bapak Saudara katakan dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekali lagi bersuka, di rumah boleh joget Bapak Ibu Saudara. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi ini. Biarlah hati yang selalu menyembah, hati yang selalu mengasihi Tuhan itu ada pada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya pada waktu kita mengasihi Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu, maka kasih Tuhan itu tercurah bagi kita pagi ini. Dan biarlah hati yang selalu terbuka untuk firman Tuhan pagi ini itu ada pada setiap hidup kita. Dan saya percaya pagi ini firman Tuhan diberitakan, dan
Ketika hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu merindukan firman Tuhan, maka saya percaya firman itu menjadi satu kekuatan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan. Berikan hati yang selalu mengasihi-Mu dan menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau berbicara pagi ini lewat firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari katakan Bapak, Bapak, Ibu, Saudara, beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu, untuk mengasihi-Mu. Beriku hati, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Beriku hati, kami mengasihi-Mu ya Tuhan, untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi
Shalom, Pastor James dan semua yang ada di Gereja Bethel Indonesia Pondok Indah. Merry Christmas, selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru, Happy New Year tahun 2022. Haleluya. Saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita semua hari ini melalui firman-Nya. Dan saya berterima kasih buat kesempatan untuk melayani Bapa dan Ibu pada hari ini. Saat ini ada sesuatu yang lagi ketok pintu bagi hidup kita, yaitu tahun baru, paradigma baru. Tuhan mau berikan kepada kita dalam tahun 2022 paradigma baru. Ini seharusnya menjadi sangat exciting. Karena bagi orang yang percaya, bagi orang yang taat kepada Tuhan, ini berarti pelayanan baru, panen baru bagi kemuliaan Tuhan. Tapi saya juga sadar bagi cukup banyak orang yang masih ragu-ragu, yang masih gelisah, yang mungkin takut atau mungkin khawatir. Karena dengan paradigma baru, ini berarti sesuatu baru. Tempat dimanapun kita belum pernah ada pengalaman yang baru. Dan cukup banyak orang memang nggak tenanglah dengan sesuatu baru yang mereka belum coba. Karena ini merupakan suatu new adventure yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, dan sesuatu yang baik untuk kita semua dalam paradigma baru dalam tahun 2022. Dan saya berdoa untuk Pastor James, saya juga berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia, jemaat Pondok Indah, buat Bapak Ibu semua, supaya paradigma baru ini dapat diterima dan diterapkan dan menjadi berkat bagi kalian semuanya. Sebenarnya nabi-nabi dalam perjanjian lama berbicara kepada kita. Mendapat paradigma baru bukan sesuatu baru di dalam Alkitab. Tapi kita dapat cukup banyak nasihat dari para nabi-nabi. Hosea pasal 4 ayat 6 menerangkan kepada kita bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Sebenarnya Tuhan tahu bahwa kalau kita nggak mendekat kepada Dia untuk mendengar dari Dia, kita akan menjadi binasa. Itu sebab Tuhan memberitahu kita terlebih dahulu untuk paradigma baru ini. Amos pasal 3 ayat 7 juga menerangkan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Itu berarti bahwa Tuhan mau beritahu kita, beritahu hamba Allah, beritahu nabi sebelumnya apa yang dia mau dapat. Dan gembala gembina kita, Pastor Rico, sudah mendapat pengertian bahwa tahun 22 ini yang kita mau masuki adalah tahun paradigma baru, the year of a new paradigm. Sebenarnya Nabi Yeremia mengundang kita untuk menanyakan kepada Tuhan. Dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan akan membuka rahasia kepada kita. Kalau kita menanyakan kepada Tuhan, kalau kita mendekat kepada Tuhan, kalau kita menanyakan, pasti Tuhan akan memberitahu kepada kita. Ini sebenarnya kita cari wajah Tuhan. Dan Tuhan sudah bicara kepada kita melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berkata, saya baca Yesaya pasal 43 ayat 18 dan ayat 19. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala.
Ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Haleluya. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mau melakukan sesuatu baru. Sebenarnya sudah tumbuh. Tapi karena orang gak dengar kepada Tuhan, karena orang gak intim bersama dengan Tuhan, karena orang gak membaca firman Tuhan, karena orang gak berdoa dan mendekat kepada Tuhan, maka mereka tidak tahu apa yang Tuhan sedang lakukan. Tapi kalau kita dengar kepada Tuhan, kita bisa menerima paradigma baru yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saya ingat saudara-saudara Joshua ketika dia baru menerima kepemimpinan dari bangsa Israel setelah Musa, dan dia harus menyeberang sungai Yordan. Dan Tuhan berkata dalam Yosua pasal 3 bahwa Tuhan akan membawa mereka ke tempat di mana mereka belum pernah berada. Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada mereka, dan mereka akan menyeberang sungai Yordan ke tempat di mana mereka belum pernah ada. Saudara, kita seperti mereka dalam paradigma baru. Tuhan mau membawa kita ke tempat di mana kita belum pernah ada. Saya juga ingat Daud. Ketika Daud diberikan tugas untuk membunuh si Goliat, dan orang lain pikir ini impossible. Orang lain pikir dan mereka tidak yakin Daud bisa melakukannya karena Daud masih muda, Daud masih anak kecil dibandingkan dengan tentara-tentara yang ada. Tetapi Tuhan menyertai Daud untuk melakukan sesuatu yang orang pikir nggak bisa dilakukan. Ini kita. Orang berpikir paradigma baru nggak bisa berjalan, kita nggak mampu. Banyak alasan, tapi Tuhan mau menyertai kita. Tuhan mau mengurapi kita. Tuhan mau pakai kita. Saya baca firman Tuhan. Saya ingat saudara-saudara di dalam Kisah Para Rasul. Nah, dalam Kisah Para Rasul kita melihat bahwa Kisah Para Rasul adalah catatan sejarah tentang bagaimana Injil pergi dari Jerusalem ke Judea dan Samaria dan sampai ke Roma. Kalau kita melihat Rasul Petrus dia menghancurkan tradisi. Dia menghancurkan tradisi masa lalu, yaitu dia melayani orang bukan Yahudi. Ini merupakan paradigma baru untuk Petrus. Petrus sebenarnya dia menggunakan kunci yang telah diberikan kepadanya oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menghancurkan tradisi, dan dia menyeberang dari suku Yahuda kepada suku yang bukan Yahudi, yaitu Gentile people, dan dia melayani di rumah Cornelius. Ini merupakan dalam Kisah Rasul pasal 10 suatu paradigma yang baru yang Tuhan memberi dan yang Tuhan memberkati dan membawa banyak berkat, karena Petrus itu taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dua kunci untuk mendapat paradigma baru buat saudara-saudara dan saya di GBI Pondok Indah. Kita harus taat dan kita harus percaya akan Tuhan. Rasul Paulus juga di dalam Kisah Para Rasul dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Dan kalau saya melihat pelayanan dari Rasul Paulus itu sangat luar biasa, dan dia dipakai oleh Tuhan untuk membawa Injil kepada orang Yahudi. Bahkan dia membawa Injil sampai kepada Roma. Bahkan di seluruh Roman Empire dengar Injil karena pelayanan dari Rasul Paulus. Tapi pelayanan Rasul Paulus yang saya berpendapat paradigma baru, biasanya pendeta seperti saya melayani dari mimbar. Tapi Rasul Paulus melayani dari
penjara. Membernya Paulus ada di penjara. Dia dipenjarakan di Roma dan dia masih ingat jemaat-jemaat yang lain dan dia tulis surat kepada mereka untuk mengembalakan mereka. Misalnya jemaat Filipi. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi yang terdiri dari 4 pasal. Dia menulis surat itu kepada mereka. Walaupun dia di dalam penjara di Roma, dia tidak memikirkan tentang keberadaannya sendiri dan tentang kesusahannya sendiri. Dia ingat mereka. Dia mau menguatkan mereka. Dia mau tunjuk kasih kepada mereka. Bahkan di dalam 4 pasal dari kitab Filipi, 4 pasal kitab Filipi, sebanyak 16 kali Rasul Paulus menggunakan kata sukacita. Dia berpikir mereka adalah mahkota sukacita. Dia mau menguatkan mereka karena mereka memberikan sukacita kepada dia ketika dia ingat mereka dari penjara. Ini paradigma baru. Rasul Paulus melayani dari tempat yang gak baik, dari tempat yang buruk, dari tempat yang susah, dari suasana yang tidak menyenangkan, tetapi dia tetap melayani. Oh saudara, saya mau saudara faham, Tuhan dalam paradigma baru mau pakai kita melayani dari segala suasana, dari segala kesusahan atau segala situasi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan mau pakai kita untuk kemuliaannya. Dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi itu, Rasul Paulus memberikan 3 prinsip. 3 prinsip untuk berhasil di dalam paradigma baru. Dan saya ingin sampaikan 3 prinsip ini dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. 3 prinsip ini yang akan menolong kita. Filipi pasal 3 ayat 12, Rasul Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang ku lakukan. Aku lupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 12, 13, dan 14. Setelah saya membaca 3 ayat ini, saya sadar bahwa ini adalah 3 prinsip supaya kita bisa masuki tahun 2022, the year of a new paradigm, dengan sukses. Supaya kita berbuah dan berhasil. Kalau kita seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata 3 hal. Yang pertama, Rasul Paulus berkata, saya melupakan yang lalu. Haleluya. Ini prinsipnya kita. Kita mau masuk dalam paradigma baru, tahun paradigma baru. Itu berarti kita harus lupa yang sudah lewat. Ayat 12, Paulus berkata bahwa saya masih dalam perjalanan iman. Saya belum memperoleh, maka saya maju. Rasul Paulus tidak give up. Rasul Paulus tidak putus asa. Walaupun di dalam penjara, dia tetap maju. Ayat 13 sekali lagi, Paulus mengatakan, saya belum mengerti. Saya masih dalam perjalanan iman. Rasul Paulus berkata, dia nggak tangkap semuanya. Dia nggak faham semuanya. Dia masih belajar. Dia masih mencari wajah Tuhan. Dia masih mau mendekat kepada Tuhan. Dia masih mau menerima dari Tuhan. Dia masih mau bertumbuh di dalam perjalanan iman.
Dan ayat yang ke-13, akhirnya kemudian Rasul Paulus menjelaskan apa yang dia lakukan. Dan apa yang Rasul Paulus lakukan? Ia melupakan hal-hal yang ada di belakang. Haleluya. Haleluya. Dia suka lupa. Dia suka lupa. Ini bagus. Kita lupa semua yang sudah lewat. Kita lupa kegagalan kita. Kita lupa juga kesuksesan kita. Di mana kita gagal atau kita berhasil, yang manis, yang pahit, yang baik atau yang buruk, kita lupakan semuanya. Kita tidak terikat dengan sejarah. Banyak orang bisa terikat dengan sejarah, mereka bisa terbelenggu dengan yang lampau, selalu memikirkan the good old days yang sudah lewat. Rasul Paulus berkata, aku melupakan yang sudah lewat. Bagaimana kita bisa maju ke depan? Bagaimana kita bisa memperoleh hadiah? Bagaimana kita bisa maju kalau kita selalu lihat ke belakang? Kalau kita selalu lihat yang sudah lewat. Maka Tuhan ingin kita seperti Paulus. Kita melupakan yang sudah lewat. Dan Rasul Paulus pelayanannya ini kalau saya lihat pelayanannya luar biasa. Pelayanan Rasul Paulus, dia pergi ke banyak tempat, 3 perjalanan misi, juga ada perjalanan ke Roma. Dia menulis sebanyak 13 kitab di dalam perjanjian baru. Rasul Paulus melakukan banyak hal, bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Sapu tangan dari dia dikirim ke orang lain dan membawa kesembuhan. Rasul Paulus banyak mujizat yang terjadi dalam pelayanannya. Dia menghadapi orang-orang yang pemimpin-pemimpin, orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Dia juga bertemu dengan orang yang rendah. Dia melayani mereka semuanya. Diberkati oleh Tuhan. Rasul Paulus, dia memang pengalaman buruk sebelum dia menjadi percaya, karena dia ikut serta mengadakan penganiayaan terhadap orang yang percaya, terhadap orang Kristen. Dia yang pegang pakaian dari orang yang melempar batu kepada Stefanus, mati syahid yang pertama di dalam kekristenan. Rasul Paulus ini dibutakan oleh Tuhan selama 3 hari supaya dia bertobat. Tapi setelah bertobat, dia menjadi missionary yang luar biasa. Dia menjadi hamba Allah yang luar biasa. Dia dipakai di dalam paradigma baru. Tapi hal yang pertama, Rasul Paulus berkata, dia lupa yang sudah di belakang. Saudara, ini pesan buat kita. Kita juga harus jangan melihat ke belakang. Jangan berhenti pada masa yang lalu. Banyak orang Kristen rugi. Jangan rugi. Jangan berhenti di masa yang lalu. Jangan berhenti di masa yang lampau. Lupakan yang sudah lewat. Joshua tadi saya berkata menyeberang sungai Yordan, memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Joshua, dia ikut Musa. Dia faham, saudara, 400 tahun mereka di dalam perbudakan di Mesir. Sudah mau lupa? 40 tahun mereka berkeliling-keliling di padang belantara. Sudah lupa. Tak mau berhenti di 40 tahun di dalam padang belantara itu. Tak mau berhenti 400 tahun di dalam perbudakan Mesir. Mau dibebaskan. Mau melupa semua itu. Tak mau berhenti di situ. Mau masuk ke dalam paradigma baru. Saudara, ingat. Tahun 2022, Tuhan mau membawa kita ke dalam paradigma baru. Dan kita harus percaya. Dan kita harus taat. Supaya kita nggak rugi. Supaya kita nggak rugi lagi macet di dalam masa yang lampau. Supaya kita bisa masuk tanah perjanjian seperti Joshua dan bangsa Israel. Dan mendapat semua berkat yang Tuhan ingin berikan melalui paradigma baru ini. Saya ingat istri Lot. Istri Lot 7
Tuhan mau membebaskan mereka. Dan Tuhan perintahkan mereka jangan lihat ke belakang. Tapi istri Lot, dia satu kali lagi mau melihat ke belakang, menolak ke belakang, dan menjadi tiang garam. Saudara, lupakan yang sudah lewat. Hari ini Tuhan lagi berbicara kepada kita, supaya kita ini akan mendengar nubuatan dari Nabi Yesaya. Nubuatan dari Nabi Yesaya. Yesaya pasal 43 ayat 18. Sekali lagi, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku ingin membuat sesuatu baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ini sudah mulai tumbuh. Haleluya. Istilah saya, ini paradigma baru sedang ketok pintu bagi hidup kita. Apakah kita siap? Apakah kita siap? Ini bukan saat untuk lihat ke belakang. Malah ini saat kita melihat ke depan. Rasul Paulus maupun Yesaya tidak hanya menyatakan bahwa tidak melihat ke belakang, tapi penting juga mereka menerangkan sama pentingnya lihat ke depan. Nggak lihat kanan kiri, nggak lihat ke depan. Kalau kita lihat kanan kiri, itu berarti kita masih status quo. Status quo bukan yang Tuhan mau berikan. Yang lewat sudah lewat, biarin lewat. Nggak lihat lagi. Tapi juga nggak lihat kanan kiri, status quo. Tapi kita mau maju. Itu sebabnya kita lihat ke depan. Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Ini Rasul Paulus. Ini aku lakukan. Ini yang Rasul Paulus lakukan. Aku melupakan yang telah di belakangku dan yang kedua, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Rasul Paulus dia melihat ke masa depan. Dia tidak melihat ke belakang, dia nggak lihat status quo, kanan kiri, belakang sejarah, kanan kiri itu status quo, tapi dia lihat ke masa depan. Ini yang Tuhan mau dari Bapak, Ibu, dan saya. Supaya kita akan melihat ke depan. Melihat apa yang Tuhan mau melakukan buat kita. Sama kasih tahu, Tuhan mempunyai rencana yang indah dan mulia dan baik buat kita semua. Nabi Yeremia sudah menerangkan hal ini di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Oh, haleluya. Rencana Tuhan, life plan. Tuhan ada life plan, ada rencana buat hidup kita untuk Bapak, Ibu, dan saya semua. Maka kita harus lihat ke depan. Dan saya juga tahu, saudara, kalau kita lihat ke depan, pasti Tuhan akan melakukan rencana itu di dalam hidup kita. Yeremia adalah contoh. Yeremia adalah contoh. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan mempunyai rencana hidup untuk Yeremia. Tuhan juga mempunyai rencana hidup untuk Bapak, Ibu, dan saya, buat kita semuanya. Dan rencana hidup itu untuk tahun 2022 ada paradigma baru. Nah, bagaimana kita bisa paham paradigma baru? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Padahal firman Tuhan berkata, belum kamu tahu. Banyak orang belum tahu karena mereka tidak dekat sama dengan Tuhan. Mereka tidak dialog bersama dengan Tuhan.
Tapi kita suka dialog bersama dengan Tuhan. Kita dialog melalui doa, puji-puji dan penyembahan. Kita menjaga keintiman kita bersama dengan Tuhan. Supaya kita bisa dengar dari Tuhan. Melalui doa, melalui puji-pujian, melalui penyembahan, kita berbicara kepada Tuhan. Dan melalui firman, kita baca Alkitab. Melalui firman, kita baca Alkitab. Sekali lagi, melalui firman, kita baca Alkitab. Tuhan bicara kepada kita. Ini caranya, saudara, supaya kita bisa maju. Dan ini pesan yang ketiga dari Paulus dan terakhir. Rasul Paulus itu, dia berkata, aku maju menuju tujuan. Filipi 3:16. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ingat, Rasul Paulus tidak lihat ke belakang, gak lihat ke kanan ke kiri. Dia berfokus ke depan dan dia lari. Dia maju. Saudara, ini yang Tuhan mau daripada Bapak dan Ibu dan saya. Supaya kita maju. Supaya kita bertumbuh. Ini bukan waktu untuk berlibur. Ini bukan waktu untuk berhenti. Ini bukan waktu untuk berjalan-jalan. Ini bukan waktu untuk berpikir-pikir. Malah ini waktu untuk bertindak. Ini waktu untuk lari. Ini waktu untuk berlomba. Ini waktu untuk maju. Ini paradigma baru. Supaya kita melakukan sesuatu. Dalam tahun 2022, dengan paradigma baru, Tuhan mau pakai kita. Supaya kita bertumbuh, supaya kita maju. Supaya kita menyelesaikan amanat agung. Itu tugas kita, menyelesaikan amanat agung di dalam musim COVID-19. Kita tetap menyelesaikan amanat agung karena ini adalah era Pentakosta yang ketiga. Tuhan mencurahkan rohnya. Kita mendapat roh kasih, kita mendapat roh kuasa dari Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan paradigma baru yang Tuhan berikan. Kita nggak lihat ke belakang, nggak lihat kanan kiri. Kita tidak berhenti di masa lalu, di sejarah. Kita nggak berhenti dengan status quo. Malah kita lihat ke depan, kita maju ke depan, dan kita memperoleh hadiah. Dan hadiah itu adalah panen. Panen untuk menyelesaikan amanat agung dari GBI Pondok Indah. Dari tempat Bapa dan Ibu menyembah Tuhan, beribadah, Tuhan mau berikan panen. Supaya semua orang yang ada di Pondok Indah, bagian selatan dari Jakarta, menjadi percaya. Ini yang Tuhan kehendaki. Mari kita masuk ke dalam tahun 2022. Dengan paradigma baru, menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta ketiga. Bagi saudara yang ada beban, saya mau berdoa. Oh Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman pada hari ini. Dan hamba-Mu berdoa buat Pastor James dan semua jemaat yang ada di GBI Pondok Indah. Biar Tuhan mereka tidak melihat ke belakang, biar mereka tidak macet di dalam status quo, tetapi biar mereka berfokus ke depan. Mereka bertindak, mereka maju untuk memperoleh hadiah. Suatu panen yang dahsyat untuk menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta yang ketiga melalui paradigma baru. Di dalam nama Yesus, yang sakit jadi sembuh, sehat. Yang lemah dikuatkan. Dan semua orang menjadi percaya. Dalam nama Yesus. Amin.
Amin dan amin. God bless you. Selamat New Year. Hallelujah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita tutup ibadah kita pagi ini dengan doa syafaat. Bapak terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang menyertai sepanjang awal, pertengahan sampai akhir ibadah online kami pagi ini. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang terus Tuhan boleh membentuk setiap kami untuk semakin hari kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu firman Tuhan, Pastor Tommy Smith ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan anugerah, dengan kekuatan, urapi lebih lagi, pakai dia lebih lagi, dimanapun Tuhan utus ya Tuhan. Semakin hari semakin ya Tuhan, Tuhan pakai secara ajaib dan luar biasa. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Berkati keluarganya, berkati rumah tangga, pelayanannya, pekerjaan. Tuhan berkati dengan secara berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk Gembala cabang kami GBI Pondok Indah ya Tuhan, merangkap sebagai Karayon 1A Bapak James Selo Pranoto ya Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu ini ya Tuhan, urapi lebih lagi, berkati lebih lagi ya Tuhan, pakai lebih lagi ya Tuhan. Dimanapun ya Tuhan Kau utus hamba-Mu, tanda-tanda heran kuasa mujizat Allah boleh menyertai pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati keluarganya, rumah tangganya bersama Ibu Weliana, kedua putra-putrinya Jennifer dan Jeremy. Tuhan sertai, jagai, lindungi ya Tuhan. Anugerah kekuatan Allah turun atas keluarga rumah tangga hamba-Mu, bahkan keluarga besar hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Tuhan. Tuhan urapi, berkati, berikan kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan menyertai hamba-Mu Gembala Sidang kami. Bersama ya Tuhan istri dan bersama keluarga besarnya ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk keempat wakilnya, Unity yang kudus ya Tuhan. Urapi lebih lagi mereka ya Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu di hari-hari penuaian jiwa yang terbesar ya Tuhan. Tuhan gelombang Pentakosta ketiga ya Tuhan, baik untuk Indonesia, bagi bangsa-bangsa ya Tuhan, dari timur ke barat ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa negeri kami ya Tuhan. Indonesia ya Tuhan ada di tangan-Mu, ada di hati dan pikiran rencana-Mu. Dan kami mau katakan Indonesia, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damai sejahtera Allah turun atas Indonesia, kota-kota, pulau-pulau ya Tuhan. Dimanapun ya Tuhan, damai sejahtera, keamanan, kesejahteraan turun. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan negeri bangsa kami, Presiden kami Pak Joko Widodo, beserta wakilnya Ki Haji Ma'ruf Amin. Semua jajaran pemerintahan yang ada ya Tuhan, dari pusat, daerah, tertinggi, terendah, hikmat Allah, roh takut akan Tuhan menyertai setiap mereka, sehingga keputusan-keputusan mereka menjadikan keputusan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk resesi ekonomi global dan COVID-19 berhentilah dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, di rumah-rumah, di tempat-tempat karantina isolasi, pulihkan, sembuhkan, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa kesembuhan boleh menyembuhkan setiap pasien-pasien yang ada. Berkati tim medis yang ada, para dokter, perawat, suster, roh takut akan Tuhan, hikmat Allah ya Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia ya Tuhan, bangkitkan generasi Yeremia hari-hari ini ya Tuhan, sebagai messenger the third Pentecost hari-hari ini, untuk boleh menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Terima kasih, bangkitkan generasi Yeremia di gereja Tuhan, khususnya di GBI Pondok Indah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi mereka ya Tuhan, roh yang menyala-nyala. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di GBI Pondok Indah. Tuhan berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan berkati mereka yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan perkaya ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan,
Semua karena Tuhan, anugerah Allah melimpah. Kami juga tidak lupa oleh para pengerja pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GB Pondok Indah. Tuhan, terus Tuhan berikan kami roh unity, kesatuan hati ya Tuhan, untuk boleh kami menyelesaikan amanat agung ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, pengerja-Mu ya Tuhan, keluarga demi keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, sertai lindungi mereka. Penyediaan Tuhan sempurna atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kita siap menerima berkat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini, sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.